Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang kelimpungan, banyak orang yang kebelinger ketika dilanda masalah ekonomi. Masalah ekonomi selama ini dianggap salah satu masalah terpelik ketika melanda sebuah keluarga. Tidak jarang gara-gara masalah ekonomi, keluarga menjadi berantakan, karir juga menjadi berantakan, perjuangan menjadi berantakan gara-gara masalah ekonomi yang tidak tertanggulangi di dalam keluarga kita. Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika masalah ekonomi itu melanda keluarga kita, berbagai cara pun terkadang kita lakukan. Banyak sekali cara-cara yang kita lakukan, dari usaha rasional sampai usaha yang irasional, dari usaha yang putih sampai usaha yang hitam. Bahkan naudzubillah, berbagai cara pun digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi, apakah itu tak peduli merambat milik orang lain sehingga kita melakukan pelanggaran, korupsi, nepotisme, pencurian dan perampokan. Rata-rata itu digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya sekarang, adakah solusi ilahiyah? Adakah solusi ketuhanan terkait untuk mengatasi masalah ekonomi ini? Tentunya ada. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha ayat 132 memberikan salah satu solusi kepada kita ketika mengatasi masalah rizki dalam keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa, al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini bermakna wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu Muhammad bis-sholati, untuk melakukan sholat. Ini perintah kepada Nabi Muhammad, juga perintah kepada kita. Bukan berarti ketika mukhatab dalam sebuah firman Allah itu ditujukan kepada Nabi, itu berarti tidak ditujukan kepada kita selaku umatnya. Tidak, karena perintah kepada Nabi juga perintah kepada umatnya atau orang-orang yang mengikuti beliau, kecuali memang ada tanda khusus atau qarinah yang menyatakan bahwa itu khususiyah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan perintah salat ini tidak ada qarinah khususiyah kepada beliau. Artinya ini di samping perintah kepada beliau juga perintah kepada kita selaku umatnya. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Wastabir 'alaiha, tapi sabarlah dalam melaksanakan salat. Harus sabar, karena salat itu butuh perjuangan. La nas'aluka rizqah, kata Allah, kami tidak memintamu untuk memberikan aku rizki, kata Allah. Allah tidak minta rizki. Nahnu narzuquka, justru kami yang akan memberimu rizki, kata Allah. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan konteks ayat ini. Konteks ayat ini menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan rizki, maka kita harus menekuni sholat.
perintahkan dulu keluargamu untuk melakukan sholat. Namun sholat ini tidak gampang. Oleh karena itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya juz 22 halaman 119 beliau mengatakan fa innal wa'dha bilisanil fi'li atammu minhu bilisanil qawli. Kata Fakhruddin Ar-Razi bahwa memperingati seseorang dengan perbuatan nyata atau mengajak seseorang dengan memberikan contoh yang nyata itu atammu minhu, lebih sempurna, lebih menjanjikan, lebih bagus bilisanil qauli daripada memberikan contoh hanya dengan perkataan. Artinya apa? Ketika kita misalnya selaku kepala rumah tangga mengajak keluarga untuk melakukan sholat, maka harus dimulai dari diri kita dulu. Kita dulu yang inten melakukan sholat, kita yang istiqomah melakukan sholat, baru mengajak keluarga. Ini juga dilakukan oleh baginda Nabi. Ketika ayat ini turun, masih dalam kitab yang sama, dijelaskan bahwa ketika ayat ini turun, Nabi itu setiap subuh katanya selalu mendatangi Aisyah, putrinya, dengan menantunya Ali karramallahu wajhah untuk mengingatkan waktu subuh. Jadi subuh, selalu bilang begitu. Kalau Abdullah bin Salam misalnya mengatakan bahwa karena Nabi SAW idza nazala bi ahli dhaikun aw syiddatun amarahum bis shalah. Kata sahabat Abdullah bin Salam bahwa ketika Nabi itu dilanda sebuah kesempitan di dalam masalah rizki, dilanda masalah keluarganya dalam masalah ekonomi, idza nazala bi ahli dhaikun aw syiddatun, ketika keluarganya itu dilanda kesusahan, dilanda masalah, maka apa yang dilakukan Nabi? Amarhum bis shalah. Kemudian Nabi melakukan, ayo kita sholat dan sholat. Dengan cara seperti itulah maka segala kesempitan keluarga itu bisa terbebas gara-gara beliau melaksanakan sholat dan mengajak keluarganya. Dalam konteks ekonomi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini juga begitu. Ketika kita itu dilanda masalah ekonomi, maka hal pertama yang perlu kita lakukan sebagai bentuk usaha nyata kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan konsistensi dalam masalah sholat. Kita rajin sholat dari diri kita, kemudian kita ajak keluarga kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah di akhir ayat ini Allah menjelaskan nahnu narzuquka, kami yang akan menanggung rizkimu. Tidak hanya rizkimu, dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan tidak hanya rizki pribadi Rasul, tapi juga rizki keluarganya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita apakah juga berhak mendapatkan itu? Tentu selaku umatnya kita juga berhak mendapatkan jaminan dari Allah, dijamin rizkinya dan dijamin keluarga kita. Namun tidak gratis. Tentunya kita juga harus meniru apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Apa itu? Yaitu istiqomah, melakukan sholat yang 5 waktu dengan sholat sunnah yang lain, juga mengajak keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak imbang kalau kita selaku kepala rumah tangga misalnya hanya alim sendiri, hanya takwa sendiri, hanya rajin sendiri, tetapi keluarga kita terbengkalai, anak istri kita tidak sebagaimana yang kita lakukan, keluarga kita anti kepada sholat. Itu tidak seimbang namanya. Karena Nabi tidak begitu, perintah ayatnya juga tidak begitu, tapi wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan begitu jika kita ingin teratasi masalah ekonomi keluarga, maka mari kita laksanakan sholat. Setelah itu kita ikuti dengan usaha nyata untuk memperbaiki masalah ekonomi tersebut. Hal ini jangan dipahami bahwa ayat ini menegasikan kita untuk tidak semangat atau mematikan etos kerja. Tidak. Islam mengenal istilah etos kerja atau semangat dalam bekerja. Islam bukan berarti menganjurkan kita untuk bermalas-malasan. Islam bukan berarti menganjurkan kita untuk berpangku tangan, hanya memikirkan masalah ekonomi tapi tidak kerja. Mari kita perhatikan misalnya firman Allah dalam surat yang lain mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya.
wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah sesuatu yang bisa kamu peroleh, yang bisa mendatangkan kamu menghadap Allah berupa kehidupan akhirat. Enggak apa-apa kita cari bekal untuk menuju Allah, menuju kehidupan akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kita lupa bagian kita, urusan kita di dunia. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat untuk mencari bekal menuju kehidupan akhirat. Sangat tidak betul juga kalau kita hanya berpangku tangan memikirkan akhirat tetapi tidak bekerja, karena di ayat ini Allah menegaskan kita tidak boleh lengah di dalam kehidupan dunia. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kultum kali ini dengan sebuah kesimpulan bahwa jika kita ingin mengatasi masalah ekonomi keluarga, maka kita dahulukan untuk melaksanakan sholat istiqomah, melaksanakan sholat sesuai dengan kewajiban yang menjadi beban kita, dan juga mengajak keluarga kita untuk melakukan yang sama. Untuk apa? Untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzukuka, kata Allah, kami yang akan memberikan rizki kepada kamu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.